Halo, dari jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Merdeka untuk anak kelas 5, yaitu volume 5B. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia ya adik-adik ya, yaitu silakan adik-adik buka halaman 6 adik-adik. Di situ ada latihan kegiatan terbimbing 1, dimulai dari gurumu akan membacakan teks berikut. Simaklah dengan saksama. Silakan adik-adik baca teks yang berjudul Pandemi Membawa Berkah. Nomor 1, apa usaha yang dikerjakan Kak Tiara setelah ia kehilangan pekerjaannya? Nomor 1 jawabnya adalah berjualan masker kain. Bagaimana cara Kak Tiara memasarkan usaha tersebut? Jawabnya adalah memasarkan melalui internet dan membuka toko daring. Nomor 3, apa saja hal baik yang didapatkan Kak Tiara setelah sukses dengan usahanya? Nomor 3, jawabnya banyaknya pesanan masker kain buatan serta mampu mempekerjakan karyawan-karyawan untuk membantu membuat masker dan memasarkannya juga. Perhatikan nomor 4, perhatikan kembali teks yang telah dibacakan gurumu. Tulislah ide pokok paragraf setiap paragraf teks tersebut dari A, B, C. Nomor 4 yang A, awal tahun 2020 dapat disebut sebagai titik balik dalam kehidupan Kak Tiara. B, kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan membuat Kak Tiara kebingungan. C, ia memasarkan masker buatannya melalui internet. Ia juga membuat toko daring dalam jaringan sehingga pembelinya berasal dari berbagai daerah. 5, carilah kata-kata berikut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ada karyawan, bisnis, pesangon, order, wirausaha. Nomor 5 yang A, orang yang bekerja. Ini kurang O-nya ya adik-adik ya. Maaf adik-adik. Ini maksudnya adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapat gaji. Contohnya adalah ayah menjadi karyawan pabrik di dekat rumah sekarang. B, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Contoh kalimatnya adalah paman membuka bisnis baru di bidang kuliner. C, sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Contoh kalimatnya adalah karyawan yang baru saja mengalami PHK diberi uang pesangon oleh perusahaan. D, pesanan karka order makanan melalui aplikasi. E, orang yang melakukan suatu pekerjaan sendiri. Contohnya, paman dan ayah menjalankan bisnis wirausaha kuliner di bidang kuliner. Kita lanjut ke latihan yang kedua adik ya. Nomor 1, lihat kembali teks pandemi membawa berkah. Di halaman 16 tulislah semua idiom yang ada pada teks tersebut beserta artinya. Perhatikan kalimat sebelum dan sesudah idiom agar kamu dapat memperkirakan arti dari idiom tersebut. Nomor 1, memutar otak artinya berpikir. Panjang akal akhirnya artinya banyak akal. Kita lanjutkan ke nomor 2, bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soal yang diberikan. Judul teksnya usaha kecil untung besar. Pertanyaan yang A, apa usaha yang dilakoni Pak Rahman? Yang nomor 2A jawabannya adalah berjualan keripik. B, apa arti kata Om Z yang terdapat pada teks tersebut? B, jawabnya jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama satu masa jual. C, berdasarkan informasi dalam teks tersebut, apa amanat atau pesan baik yang dapat diperoleh? Jawaban C, tidak pernah menyerah meskipun beberapa kali mengalami kegagalan. D, tulislah 3 idiom yang terdapat pada teks tersebut. Jawaban D, buah bibir, tidak main-main. E, saya ulangi revisi adik-adik atau perbaikan untuk yang D.
Jawaban yang D3 idiom itu adalah buah bibir, banting tulang, dan berbuah manis. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang E ya adik-adik ya. Tulislah ide pokok pada setiap paragraf teks tersebut. Paragraf 1, 2, 3, dan 4. Paragraf yang pertama, Pak Rahman adalah seorang pedagang keripik yang sukses. Ide pokok paragraf kedua, keripik singkong Pak Rahman memang beda dari yang lain. Ide pokok paragraf ketiga, Pak Rahman tentu saja tidak berjualan seorang diri. Ide pokok paragraf yang keempat adalah banyak yang memuji kegigihan Pak Rahman dalam memasarkan produknya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, garis bawahilah idiom yang terdapat pada kalimat berikut. Setelah itu tulislah arti idiom tersebut. A. Usaha kerajinan eceng gondok milik Bu Santi sedang naik daun. Nomor 3, sedang ramai dibicarakan artinya adik-adik. Ya, nomor 3A, naik daun artinya adalah sedang ramai dibicarakan orang. Yang B, unjuk gigi artinya menunjukkan kemampuan. Yang C, rendah hati artinya tidak sombong. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 4. Carilah arti dari idiom berikut. Kamu dapat mencarinya dalam kamus. Ingatlah kembali cara mencari arti di kata dalam kamus. A. Kambing hitam. B. Tinggi hati. C. Buah bibir. D. Darah daging. Nomor 4. Yang A jawabnya adalah orang yang disalahkan. Yang B orang yang sombong. Yang C sesuatu yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Dan yang D anak kandung. Selanjutnya kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 3. Nomor 1, isilah dengan jawaban yang tepat. A. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah. Yang A jawabannya adalah mencari narasumber. Lanjut ke B, daftar pertanyaan pada wawancara bermanfaat untuk mengumpulkan. Jawabnya B adalah informasi dari narasumber. Yang C, daftar pertanyaan pada wawancara disusun dengan kalimat yang C jawabannya baik dan benar. D, perhatikan penggalan teks wawancara berikut. Penggalan kalimat tersebut terdapat pada bagian wawancara yaitu. Yang D jawabannya kalimat pembuka wawancara. Lanjut ke pertanyaan E. Setelah selesai melakukan wawancara, kita harus membuat jawaban yang E adalah kesimpulan wawancara atau laporan wawancara. Lanjut ke nomor 2, bacalah teks wawancara berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan. Silakan adik-adik baca secara mandiri. Pertanyaan yang A, kapan wawancara tersebut dilakukan? Jawaban yang A adalah sore hari. Yang B, siapa pewawancara dan narasumber dalam wawancara tersebut? Yang B jawabnya Mira dan Bu Nia. Yang C, apa pekerjaan narasumber? Jawaban C, pengusaha makanan. Pertanyaan D, buatlah laporan hasil wawancara berdasarkan teks tersebut dengan melengkapi tabel berikut pada gambar tugasmu. Untuk yang D, jawabnya silakan dikerjakan secara mandiri karena bervariasi. Kita lanjutkan ke latihan terbimbing 4. Bacalah wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 6. Pertanyaan nomor 1, apa tema wawancara tersebut? Jawab nomor 1 adalah kewirausahaan. 2, siapakah pewawancara dalam wawancara tersebut? Jawaban nomor 2 adalah Indra. 3, siapakah narasumber dalam wawancara tersebut? Jawab nomor 3, Kak Doni. Nomor 4, apa pekerjaan narasumber dalam wawancara tersebut? Nomor 4 jawabnya pengrajin boneka dari botol bekas. 5, apa inspirasi yang dapat kalian dapatkan dari narasumber tersebut? Nomor 5 jawabnya mengolah limbah plastik untuk dibuat menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual. Nomor 6, cermatilah kembali teks wawancara. Buat laporan hasil wawancara tersebut, gunakan kata baku dan ejaan yang besar. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Buatlah 5 pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan usaha kerajinan yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk jawaban nomor 7, jawabannya bervariasi. Contohnya seperti ini adik-adik. A, sudah berapa lama Anda berjualan kerajinan? B, kerajinan apa saja yang dijual di sini? C, kerajinan apa yang sering dicari oleh pelanggan? D, apakah kerajinan ini dibuat oleh Anda sendiri?
Bagaimana minat masyarakat untuk membeli kerajinan Anda? Kita lanjut ke nomor 8, perhatikan tema wawancara berikut, berwirausaha pada masa pandemi. Buatlah kalimat tanya dengan kata tanya berikut sesuai tema wawancara tersebut. Untuk nomor 8, jawabannya bervariasi. A. Apa usaha yang cocok di masa pandemi? B. Mengapa usaha-usaha mengalami penurunan di masa pandemi? C. Di mana sebaiknya promosi usaha di masa pandemi dilakukan? D. Kapan sebaiknya usaha di masa pandemi dimulai dilakukan? E. Dari mana modal untuk membuka usaha di masa pandemi? F. Berapa modal yang harus disiapkan untuk membuka usaha di masa pandemi? G. Bagaimana cara meraup keuntungan besar dari usaha di masa pandemi? Setelah itu nomor 9, silakan dikerjakan secara mandiri ya adik-adik ya. Saya langsung ke latihan akhir bab. Mulai nomor 1, hal utama yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf disebut, jawabnya adalah A. Gagasan pokok. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 4. Nomor 2, ide pokok pada teks tersebut adalah yang A, yaitu kisah Bian, seorang penjual layang-layang. Nomor 3, di bawahnya kalimat yang memuat idiom terletak pada kalimat nomor, jawabnya adalah B, yaitu kalimat ketiga. Ia memang anak yang panjang akal. Nomor 4, informasi yang menunjukkan awal mula Bian membuat layang-layang untuk dijual terdapat pada kalimat. Jawabnya adalah C, yaitu kalimat kedua. 5, Bian memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Ayah dan ibu Bian mendukung impian Bian, si anak sematawayang. Arti kata yang bercetak tebal pada kalimat di atas, sematawayang, adalah jawabnya A, yaitu hanya satu-satunya. 6, kalimat berikut yang memuat idiom adalah jawabnya yang C. Bian bukanlah anak yang keras kepala karena ia selalu menuruti nasihat ayah dan ibunya. Nomor 7, saat melakukan wawancara, pewawancara menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan narasumber serta memohon diri untuk berpamitan saat mengucapkan. Jawabnya adalah B, yaitu kalimat penutup. 8, Dina mendapatkan tugas wawancara dengan tema kesehatan. Narasumber yang dapat Dina wawancarai yaitu, jawabnya A, dokter. 9, kata tanya yang tepat untuk menanyakan jenis usaha yang digeluti atau yang sedang dilakukan adalah, jawabannya adalah A, apa. 10, saya menekuni bidang ini sejak usia 20 tahun. Kalimat tanya berikut yang jawabannya sesuai dengan kalimat di atas adalah jawabannya yang D. Kapan Bapak mulai menekuni bisnis ini? B, istilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, ide pokok dapat ditemukan pada titik-titik utama sebuah paragraf. Jawabnya adalah kalimat. 2, seseorang yang memberikan informasi atas pertanyaan yang diajukan pewawancara disebut, jawabnya adalah narasumber. 4, usaha Pak Hendra mengembangkan bisnisnya akhirnya berbuah manis. Arti idiom yang bercetak tebal berbuah manis di atas adalah hasil yang baik. 4, jika ingin mengetahui informasi harga-harga barang di pasar, kamu dapat mewawancarai seorang, jawabnya adalah pedagang pasar. Nomor 5, pewawancara banyak menjual barang hasil produksi pabrik Bapak. Narasumber bilang Bapak menjual barang kepada distributor, tidak langsung kepada konsumen. Kata tanya yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas adalah bagaimana. C, kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2. Nomor 1, tulislah gagasan pokok pada teks tersebut. Nomor 1, jawabnya adalah Bian mendapat modal untuk membuat layang-layang dari ibunya. Nomor 2, tulislah makna kata bercetak tebal pada teks tersebut. Yang bercetak tebal adalah modal. Arti kata modal adalah uang awal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Nomor 3, buatlah kalimat dengan idiom berikut adalah langkah 1000, angkat bicara, dan buah pikiran. Yang A, contohnya adalah kakak meninggalkan acara dengan langkah 1000.
B. Paman akhirnya angkat bicara mengenai masalah yang sedang terjadi. C. Usaha ini lahir dari buah pikiran para pendiri. Nomor 4. Perhatikan teks wawancara berikut. A. Apa tema wawancara tersebut? Yang A jawabannya adalah wira usaha. B. Apa pekerjaan narasumber pada wawancara tersebut? Yang B jawabnya adalah pengrajin anyaman. C. Buatlah kalimat pembuka dan penutup untuk melengkapi wawancara tersebut. Silakan dikerjakan secara mandiri. D. Buatlah laporan hasil wawancara berdasarkan teks tersebut. Juga silakan adik-adik buat secara mandiri. Nomor 5. Buatlah 3 kalimat tanya berkaitan dengan kewirausahaan. Gunakan tanda kata tanya yang berbeda-beda. Jawabannya adik-adik bisa menyontek dari yang ini adik-adik ya. A. Apa usaha yang cocok di masa pandemi? B. Mengapa usaha mengalami penurunan? Silakan dipilih 3 dari yang A, B, C, D, E, F, G ini adik-adik. Selanjutnya soal model AKM. Bacalah teks berikut dengan saksama. Nomor 1. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. A. Di Kabupaten Banjar terdapat berbagai macam produk kerajinan. Jawabnya adalah centang kolom benar. D. Dewan Kerajinan yang dari Kabupaten Banjar berkunjung ke Kabupaten Garut untuk menambah ilmu di bidang usaha kerajinan. Jawabnya centang kolom salah. C. Ada 8 jenis kerajinan khas Kabupaten Banjar yang menjadi produk unggulan. Centang kolom benar. D. Usaha produk-produk kerajinan unggulan di Kabupaten Banjar dapat menyerap tenaga kerja. Jawabnya centang kolom salah. Nomor 2. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jawaban lebih dari 1. Produk-produk kerajinan unggulan yang dimiliki Kabupaten Banjar diantaranya adalah. Nomor 2. Silakan dicentang batu permata dan batu mulia. Centang kerajinan emas dan perak, dan centang juga alat musik terbang. Nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Apa makna kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut? Untuk nomor 3 jawabannya adalah yang diutamakan. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupena Merdeka Bahasa Indonesia bab yang keempat di Bupena 5B. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.